Sementara itu, Saudara, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang salah satu isinya yakni penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dan remaja menuai beragam tanggapan dari beberapa fraksi di DPRD Kota Manado. Tanggapan PP tersebut datang dari fraksi PKS dan fraksi Partai Gerindra. Anggota DPRD Kota Manado dari fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan tanggapan mengenai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, di mana salah satu isinya yakni penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Sebab aturan tersebut berpotensi disalahartikan oleh khalayak publik. Pasalnya, dalam PP tersebut selain adanya penyediaan alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja, juga ada penyebutan soal perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum dalam PP tersebut. Sudah melakukan penolakan terhadap ini, ya, sehingga kemudian kami yang berada di bawah, ya, tentu melakukan hal yang sama karena di luar dari PKS tentu kita punya perasaan yang sama semua, gitu ya, sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjaga ketimuran kita, ya, hal-hal yang kemudian bersifat positif itu menjadi negatif ketika alat ini menjadi sesuatu yang dibolehkan bahkan diberikan kepada anak sekolah, gitu ya. Sehingga kami berharap nanti bukan hanya PKS yang melakukan gerakan ini menolak, tapi juga semua partai-partai yang masih berpikir tentang kebebasan seks menjadi sesuatu yang tidak boleh, itu boleh melakukan penolakan yang sama. Tentunya ketika ada program, tentu sudah ada fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dan mungkin fenomena ini juga sudah marak didapati di lingkup-lingkup terdekat kita. Begitu banyak kejadian-kejadian yang memiriskan, terlebih khusus untuk siswa-siswa sekolah dasar. Jadi kalau ada yang mengatakan kejadian ini dikhususkan untuk konsentrasi di dunia SMP dan SMA, tapi fenomena yang terjadi bahkan anak usia SD juga sudah ada kejadian yang berakibat fatal karena kurangnya pendidikan seksual untuk anak-anak. Jadi ketika ada program ini tentunya kita jangan mengambil atau melihat dari sisi negatif, tapi kita juga harus mengkaji bagaimana permasalahan ini muncul, kemudian kita juga melihat lingkup dari skala sosial, bagaimana peran pemerintah apakah benar-benar masuk di dalam lini masyarakat terkecil, dalam artian keluarga ini juga harus diberikan pemahaman yang perlu agar supaya bisa memaksimalkan perhatian mereka kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Mardi Golindra, TVRI Sudut, melaporkan. Saudara guru dan orang tua siswa berharap kepada pemerintah pusat agar pendidikan kesehatan reproduksi lebih ditingkatkan lagi di kurikulum sekolah. Pasalnya pada kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka saat ini, materinya minim jika ingin dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Tidak ada guru dan orang tua siswa menginginkan anak didiknya terjebak dalam pergaulan bebas seiring diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat kehamilan remaja dan penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Pada PP tersebut juga pada pasal 103 ayat 4 disebutkan, dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini pun menjadi tantangan bagi tenaga pendidik di sekolah, sebab diketahui rasa ingin tahu anak itu cukup tinggi. Sementara kurikulum tidak ada pembahasan secara spesifik sesuai usia anak. Untuk materi kesehatan reproduksi sudah ada pada siswa sekolah dasar, khususnya kelas 6. Kalau untuk kurikulum 13, itu ada tentang alat reproduksi, karena usia di anak kelas 6 itu sudah memasuki masa pubertas, sehingga materi tentang masalah pubertas itu penting untuk anak, terutama tentang menjaga kesehatan reproduksi. Mengenai isi PP nomor 28 tahun 2024 dan penambahan pendidikan di kurikulum Merdeka, beberapa orang tua siswa sangat setuju. Alasannya, waktu anak 70% di sekolah dan hanya sekitar 15% di rumah. Karena 15%-nya lagi digunakan anak untuk pergaulan di lingkungan masyarakat, dan itu sulit untuk dikontrol sepenuhnya. Menurut kita itu penting, karena kan orang tua
orang minta orang pengen ke pergaulan di luar itu bagaimana? Bisa jadi dorong so ada yang so ada dompet cowok atau cewek, orang so berbuat hal-hal yang orang belum suruh yang belum pantas ke orang. Tapi kan kalau ada ini kan dorong mungkin dong coba beli itu beli macam tadi Pak bilang kan kondom toh pakai begitu. Mardi Golindra, kontributor TVRI Sulut melaporkan.